Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Hastuti dengan NIM A1B1211097 bersama rekan saya Rusnani Sameng dengan NIM A1B1211137 akan menjelaskan materi menganalisis komponen kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan buku teks bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD dan Ibu Arum Gatiningsih MPD. Menganalisis komponen kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan buku teks bahasa Indonesia. Komponen Merdeka Belajar dalam prosesnya tentu terdapat komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini, komponen kontekstual learning sangat berperan. Berikut 7 komponen tersebut antara lain. 1. Konstruktivisme. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengaktifkan sebuah pengetahuan yang ada. Dengan demikian, nantinya bisa menyusun suatu konsep. Kemudian, dengan konsep tersebut, maka siswa bisa saling sharing dan mempraktikkan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman. 2. Inquiry. Komponen Merdeka Belajar yang satu ini berarti siswa mengalami proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Inquiry membantu siswa untuk bisa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Apabila terdapat tema tertentu yang diangkat, maka siswa bisa memperdalam dan menemukan konsepnya secara kritis. Ini akan memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap siswa tentunya. 3. Bertanya. Siswa juga akan diajarkan atau dibiasakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dipahami dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. 4. Learning community. Learning community ialah orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Siswa nantinya akan bekerja sama dengan orang lain. Jika dibandingkan dengan belajar sendiri, tentu akan lebih baik karena siswa bisa bertukar pengalaman dan berbagi ide. 5. Modeling komponen Merdeka Belajar berikutnya yaitu modeling atau pemodelan. Artinya ada contoh atau model yang bisa ditiru. Biasanya kegiatan ini bisa berupa cara mengerjakan sesuatu seperti hasil karya, narasumber, dan masih banyak lagi. Guru dalam Merdeka Belajar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya model. 6. Refleksi. Siswa nantinya akan merefleksikan atau merenungkan apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pernyataan langsung. Catatan mengikuti kegiatan, kesan atau saran, dan masih banyak lagi. 7. Authentic assessment. Dalam komponen Merdeka Belajar yang satu ini, pengetahuan dalam keterampilan siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment akan berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Lalu, apa itu buku guru dan buku murid? Buku guru dan buku murid terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Sedangkan buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut.
Buku teks utama yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Salah satu perangkat ajar wajib adalah buku guru dan buku murid. Ini merupakan sarana pendukung yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Analisis buku teks bahasa Indonesia jenjang SMP. Pada buku teks pelajaran kurikulum merdeka ini, di setiap awal bab disajikan pengantar dan persepsi sebagai gambaran awal, pembelajaran dan tujuan pembelajaran bab yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada struktur kurikulum merdeka. Disajikan pula berbagai aktivitas untuk mendukung pembelajaran siswa aktif, mendukung pemaparan profil Pancasila dan mengkaji permasalahan kontekstual untuk melatih siswa memecahkan masalah melalui problem-based learning. Disajikan pula barcode yang dapat di-scan dengan menggunakan aplikasi untuk mendukung pelajaran digital dan memperjelas penyampaian materi berbentuk teks, video, atau audio. Contoh soal, latihan soal, subbab, dan latihan soal akhir bab berbentuk variasi disesuaikan dengan model soal AKM pada buku ini, memuat refleksi sesuai capaian kurikulum merdeka, sehingga bisa digunakan oleh siswa untuk mengukur sejauh mana pemahamannya dalam materi di bab tersebut. Selain itu, dapat pula digunakan oleh guru untuk tek diagnostik. Sebelum memulai materi, baru disajikan juga tugas proyek dan portofolio yang berkaitan dengan penerapan materi yang dijabarkan oleh masing-masing bab. Dalam kaitannya, komponen dalam kurikulum merdeka memuat segala sesuatu untuk mengasah soft skill yang dimiliki oleh siswa. Bahan ajar yang digunakan dalam kurikulum merdeka sudah sesuai dengan komponen-komponen yang harus ada dalam kurikulum merdeka. Hal ini ditandai dengan adanya refleksi pada buku siswa serta penilaian yang terdapat pada buku siswa dan guru. Baiklah teman-teman semua, sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, sanggahan, harap diketik di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.